Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV. Sama gue Agung Kurniawan. Di Podeng kali ini bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu UMKM asal kota Tangerang. Namanya Marga Rimba. Pasti Sobat Tangerang penasaran kan? Langsung aja ya, gue sambungin. Oke, sekarang kita udah tersambung sama Pak Yayat dari UMKM Marga Rimba. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Siang Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pokoknya selalu menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Amin, insya Allah. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Biasa rutin lah, bikin meja, kayak gitu aja. Namanya Marga Rimba nih Pak. Pasti Sobat Tangerang banyak banget nih yang belum tahu gitu. Boleh nggak Pak jelasin sedikit Marga Rimba itu apa sih gitu? Ya, sebenarnya Marga Rimba itu jalan kehidupan dari hutan. Jadi hutan itu sebenarnya merupakan jalan kehidupan bagi manusia sebenarnya. Saya alhamdulillah dari hutan ini bisa jadikan ya sumber penghasilan. Oke. Itu intinya. Jadi terinspirasi dari itu ya? Iya. Oke. Nah tadi Bapak sibuk sama kerajinan ya, sama bikin-bikin kerajinan. Nah itu Iya, kerajinan apa aja sih Pak yang dibuat Pak? Kerajinan yang saya bikin adalah meja yang terutama untuk kafe, restoran, hotel yang kayak begitulah. Untuk selera anak-anak muda itu. Saya penasaran nih Pak. Kan tadi kan ngebahas kerajinan ya. Istilahnya itu sebenarnya bahan-bahannya itu dari apa aja sih Pak? Dari Marga Rimba ini bikin kerajinannya itu dari bahan-bahan apa aja? Dari bahannya yang utama adalah bahan kayu terembesi yang pangkasan dari pinggir-pinggir jalan itu. Yang sudah tua itu. Kemudian dipangkas, kemudian saya olah. Ada yang menjadi meja, ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi bangku, dan itu memanfaatkan limbah gitu. Berarti bahan-bahan kerajinan itu dari limbah ya Pak ya ternyata? Iya, dari limbah. Oh, mungkin ini yang jadi pembedanya ya? Ya, karena sekarang bagi masa pandemi ini kalau bisa ya limbah jadikan rupiah. Kalau bisa jadi dolar gitu, jangan dolar jadi sampah. Betul mengolah banget. bagaimana jadi uang. Iya. Yang nggak usah pakai beli gitu lah kalau bisa mah. Betul. Saya bagaimana caranya kita tuh bisa peka sama lingkungan sekitar ya Pak ya? Iya betul. Ini unik banget sih, karena banyak banget nih Pak di luar sana tuh yang pengen bisnis gitu, tapi tuh dia ngerasa nggak punya modal dan segala macam. Padahal kalau sana kita bisa peka sama lingkungan sekitar, itu ide tuh ada aja gitu ya Pak ya? Banyak sebenarnya, banyak. Sumber daya alam kita itu masih banyak yang bisa kita olah. Bahkan ya peminatnya kalau bisa mah ini udah keluar gitu. Udah bisa jadi dolar gitu ya. Kalau rajin lah kita. Iya. Yang penting kita bisa berkreasi ya, berinovasi. Betul. Bagaimana kolaborasi kayu dengan besi, kolaborasi kayu dengan resin, sekarang kolaborasi kayu dengan batik dan sebagainya. Kita pandai-pandainya lah gitu. Oh iya Pak, Marga Rimba ini kerajinannya udah dari kapan Pak? Saya udah 10 tahunan lah. Udah 10 tahun? 2012, 2011. Wow, berarti tahun. Udah lama banget ya Pak ya? Nah ya lumayan lah. Ya dan udah mahir banget ya, saya udah handal dalam sebuah kerajinan. Ya, masih handal. Oke, nah saya penasaran nih Pak. Kan Bapak mulai bisnis dari tahun 2012 ya kan? Dan sekarang udah tahun 2021. Nah kan bisa dibilang sekarang tuh perkembangan kafe tuh kan bisa dibilang tinggi ya Pak. Banyak banget. Ya. Nah itu tuh berasa nggak Pak dari sebuah kerajinan nih Bapak dengan bertumbuhnya sebuah bisnis kafe dan Bapak tuh ngerasain dampaknya? Ya sebetulnya perkembangan sesuai dengan perkembangan kafe gitu. Jadi yang tadinya buat kafe ada lagi dia franchise sehingga bikin kafe baru lagi. Ada juga yang minta dibuatkan kafe gitu. Ya kita siap aja di situ. Jadi
Nah, pemasarannya memang dari mulut ke mulut aja, dari kafe ke kafe, atau dari pengunjung kafe, dari pengunjung kafe. Jadi Oke. saya masih manual seperti itu. Iya, oke oke. Berarti emang dengan perkembangannya kafe pun itu apa namanya UMKM Marga Rimba pun bisa naik ya Pak. Jadi lebih banyak lagi peminatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukan hanya dari kafenya, dari pengunjungnya juga ya beda mungkin dari yang lain ya baru ngomong. Bahkan puas. Oke, terus juga saya penasaran nih Pak. Kan kemarin juga Bapak juara kedua ya dari kerajinan tangan berbasis sumber daya alam ya yang diselenggarakan oleh Tangerang Awards. Nah, sebelumnya saya ngucapin selamat Ya, nih Pak. Terus gimana Pak? uh, Apa namanya perasaan Bapak gitu? ya saya juga nggak nyangka memang dari dulu gitu bisa buat kayak gitu aja. Yang lain ya mungkin penilaian juri lebih baik lah, lebih tahu. Cuma ada satu mungkin yang saya pertimbangkan. Bagus produk itu belum tentu laku dijual. Oke, Nah, saya yang jadi pasaran, yang jadi patokan saya itu adalah produk saya laku nggak di pasaran. oke. Karena kalau cuma setahun sekali lakunya, wah anak buah saya, karyawan saya makan apa? Betul. Nah, alhamdulillah saya dengan prinsip yang penting laku dijual. Kalau laku dijual berarti ada pemasukan, ada keuntungan. Kalau ada keuntungan berarti usaha saya berjalan. Saya nggak ini ya nggak berharap jadi juara, cuma itu aja. Oke. Intinya asal laku, cuma di pasaran, saya bisa bersaing dengan orang lain, ya, itu saya udah alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah kalau sekarang penilaian dari ini mungkin lebih jauh lagi, ya syukur alhamdulillah saya diterima jadi peringkat kedua di Tangerang. Oke. Keren banget sih Pak. Tapi emang jujur sih menurut saya emang apa ya, usaha tuh nggak mengkhianati hasil ya Pak ya. Ya, Makanya dengan perjuangan Bapak gitu kan bikin bisnis dari tahun 2012 gitu kan dan Bapak udah mulai ngerasain nih ya kan buahnya gitu di tahun 2021 ini dengan salah satunya bisa jadi juara di Tangerang Awards. Ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin buat sobat Tangerang nih Pak yang penasaran sama produk dari tanahnya beli gitu. Itu tuh bisa di mana Pak? Buat sobat Tangerang nih Pak. sementara saya masih di tempat ini aja gitu ya, pemasaran di tempat. Mungkin juga dari berita dari mulut ke mulut aja gitu. Belum pakai ini ya, maka ini saya berharap dari pihak kota itu ada tempat untuk display barang-barang KM supaya dikenal. Masa dari mulut ke mulut aja. Oke, jadi buat sobat Tangerang yang mau pesan tuh bisa langsung datang ya Pak ya. Ya, Oke. datang ke Oke. Ya, jadi buat sobat Tangerang yang Jalan Raya penasaran ya. Rasuna Said. Ya buat sobat Tangerang yang penasaran sama produknya dari apa Marga Rimba ya bisa lihat nih ya. Oke, buat sobat-sobat Tangerang. Oke. Keren banget sih, Pak. Oke, Pak. Eh terakhir nih, Pak. Saya mau nanya nih, Pak, apa ya? Apa gitu kayak harapan Bapak gitu untuk produk-produk yang istilahnya apa ya? Kerajinan dari Kota Tangerang gitu. Jadi harapan Bapak nih buat produk-produk lokal Kota Tangerang biar bisa tetap bertahan gitu, khususnya di kerajinan. Yang pertama gunakan bahan yang tidak usah pakai dolar lah kalau bisa mah, jangan pakai dolar. Bahkan kalau bisa limbah lah. Ini saya insya Allah bisa bertahan. Yang kedua, yang dipikirkan bukan bagusnya, tapi lakunya dijual. Laku dijual enggak? Kalau usaha tidak berputar, penjualannya saya kira nggak akan bisa berkembang. Bisa berkembang. Jadi yang ketiga ya kalau bisa cari pasaran yang bagus. Gitu. Intinya kalau barang begini jangan dijual di kaki lima, ya carilah ke hotel atau ke restoran atau ke kafe yang berkelas. Artinya walaupun produk lokal, usahakan yang tempatnya di tempat yang berbintang gitu, yang berbintang. Karena pasti akan mahal, akan mahal.
Kan kita sebenarnya pintu masuk Indonesia itu Tangerang sebenarnya. Kalau bisa lah, ini ada tempat kami ini UMKM, ada di jendelanya Indonesia di Soekarno Hatta, itu kita kira bisa lebih bagus untuk UMKM Tangerang. Oke, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby, roll and action. Gimana Sobat Tangerang? Banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya apa yang dibilang sama Pak Yaya tadi, bahwa kota Tangerang adalah gerbangnya dunia. Jangan sampai orang di luar sana melihat dan memanfaatkannya, sedangkan kita hanya menjadi penonton saja. Yuk, jangan malu dan terus berjuang untuk produk kota Tangerang yang lebih dikenal dunia. Ikutin terus Podeng setiap hari Kamis jam 19.30 hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV, serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Bye-bye.